Selamat malam saudara. Hari ini tanggal 26. Hari ini tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022. Hari Jumat. Hari Jumat tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022. Sekali lagi saya menjumpai Anda melalui siaran Zoom. Saudaraku, saya sayang Anda yang berasal dari Pulau Timor bagian Barat. Saya cinta Anda yang berasal dari Pulau Timor bagian Barat. Kabupaten Belu, Kabupaten Ruamalaka, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Wali Kota Kupang. Saudaraku, saya sayang Anda. Hari ini tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022. Siaran masih tetap sama, saya Lukas Temono. Siaran utamanya benih dan tanah. Tapi saya maju sedikit untuk memperkenalkan namanya mengapa sampai Tuhan Yesus harus turun ke bumi. Mengapa Tuhan Yesus menurut orang Kristen dia harus turun ke bumi? Saudaraku, tidak seorang pun ketinggalan akan mendengarkan siaran ini. Dari Anda saudaraku yang berasal dari Pulau Timur Barat, perempuan, laki-laki, polisi, tentara, pegawai negeri, mahasiswa, petani, nelayan, siapapun Anda, harapan saya Anda mendapat bagian dalam sukacita ini. Pertama, saya baca Sumpah Pemuda. Kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan bahwa kami satu bangsa, bangsa Indonesia. Kami satu bahasa, bahasa Indonesia. Dan kami satu tanah air Indonesia. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Diyakini orang Kristen bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Saya ulangi, ini penting saudaraku. Menurut ajaran orang Kristen, Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Tuhan itu ada namanya Yesus Kristus. Menurut Alkitab orang Kristen. Ada dasar hukumnya saudaraku. 8 ayat Alkitab orang Kristen mencatat bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. 1. Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pertama. Yang kedua, Yohanes pasal yang kelima ayatnya yang ke-44. Bagaimana kamu mencari hormat seorang dari yang lain dan kamu tak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Yang ketiga, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus anaknya yang telah Engkau utus ke dalam dunia. Yang berikut, Markus pasal yang ke-12 ayat 32. Kata ahli Taurat itu padanya, tepat sekali guru katamu bahwa dia itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Yang berikut, Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja, sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah kita Esa. Yang berikut, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, baik.
tetapi setan-setan juga percaya dan setan-setan itu gemetar. Yang berikut. Pertama Korintus pasal 8 ayat yang keempat. Tentang makan daging persembahan berhala. Tidak ada berhala, tidak ada juga Allah lain kecuali Allah yang esa, atau kata lain kecuali Allah yang satu. Yang ke-8. Pertama Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja itu, yaitu Bapa yang berasal daripadanya segala sesuatu dijadikan, dan untuk Dia kita hidup, dan satu-satunya Allah yaitu Yesus Kristus anaknya yang tunggal. 8 ayat Alkitab orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila. Dan Pancasila adalah milik orang Kristen. Negara kesatuan Republik Indonesia dasar hukumnya adalah Pancasila. Dan Pancasila adalah milik orang Kristen. Dan negara adalah milik orang Kristen. Saudaraku, supaya Anda yang berasal dari Pulau Timur bagian Barat, Anda jangan kecil hati. Anda jangan kecil hati. Anda jangan kecil hati. Sekalipun Anda hanya beberapa orang saja. Apabila kita di pihak Tuhan, maka tidak ada siapapun melawan kita. Roma pasal 8 ayat 31. Saya bacakan ulang. Roma pasal 8 ayat 31. Apabila kita di pihak Tuhan, tidak ada siapapun yang melawan kita. Saudaraku, itulah Pancasila, itulah Sumpah Pemuda kita. Undang-Undang Dasar 1945, saya hanya bacakan pembukaannya saja. Bahwa kemerdekaan Indonesia adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan oleh dorongan keinginan yang luhur supaya hidup berbangsa dan bernegara, maka rakyat Indonesia harus bebas dari berbahasa asing, maka rakyat Indonesia harus bebas dari budaya asing. Panjang saudaraku kalau saya uraikan tentang bahasa Indonesia adalah dasar dari bahasa Indonesia, bahasa persatuan, dan budaya Indonesia adalah budaya yang hidup sebelum kemerdekaan Indonesia, maka budaya sudah hidup di antara pulau-pulau, suku-suku yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Saudaraku, tadi saya baca Pancasila. Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Saudaraku, dari mana Anda tahu bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita itu Esa? Saudara, sejarah dunia mencatat bahwa ada hukum Taurat, ada juga hukum kasih. Hukum Taurat itu hidup sejak sebelum tahun Masehi oleh bangsa Israel. Mereka dituntun melalui Musa, seorang nabi. Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. 10 hukum itu diberikan kepada Musa untuk diperdengarkan kepada bangsa Israel pagi, siang, dan malam. Dari situlah banyak orang sudah tahu tentang hukum-hukum Tuhan. Saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian Barat, saudara jangan baca koran tiap hari, jangan juga baca HP tiap hari. Saudara harus baca sejarah dunia supaya saudara tahu dari mana kebenaran ini berasal. Dari mana saudara tahu bahwa Alkitab ini dicatat. Alkitab dicatat pertama kali oleh bangsa Israel, yaitu suku-suku yang berasal dari keturunan Israel.
Saudaraku, Kejadian pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Saya bacakan lintasan aja. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Yang kedua, ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Itu ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-24, 26. Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan Tuhan. Tuhan Allah menjadikan manusia segambar dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan menjadikan manusia segambar dengan Tuhan. Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16. Tuhan adakan perjanjian dengan Adam. Pasal 2, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16. Tuhan Allah mengadakan perjanjian antara Tuhan dengan Adam. Ayatnya yang 16. Bahwa semua pohon yang di Taman Eden engkau boleh makan buahnya. Tetapi ada satu pohon, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tidak boleh kau makan. Kalau kau makan, pasti kau mati. Saudaraku, itu perjanjian. Pertama kali Tuhan menyikat perjanjian antara Tuhan yang menciptakan Adam dengan Adam itu sendiri. Atau manusia itu sendiri. Tuhan Allah membuat perjanjian antara Tuhan Allah dengan manusia itu sendiri, yaitu Adam. Bahwa semua pohon yang ada di Taman Eden boleh ia makan. Tetapi ada satu pohon, yaitu pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Tidak boleh Adam makan. Pada saat ia makan, pasti ia mati. Namun demikian saudaraku, di ayat-ayat berikutnya, karena godaan iblis, maka melalui istrinya manusia ini, istrinya Adam ini, memetik pohon, buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Dia makan dan memberikan kepada suaminya atau memberikan kepada Adam. Pada saat mereka makan, maka mereka menjadi telanjang. Dan mereka menjadi malu atau mereka menjadi takut. Ayat yang ke-17, ayat yang saya bacakan tadi. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Kalau saya bacakan buat saudara. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negeri ini, negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu, ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu jadi mazmur. Namamu jadi masyhur. Saudaraku, Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan Allah membuat
perjanjian yang berikutnya kepada Abraham, supaya Abraham tinggalkan negerinya itu, yaitu Ur Kasdim, pergi ke suatu negeri lain yang Tuhan akan membawa dia dan tunjukkan negeri itu untuk dia diam di sana. Yang berikut saudaraku, Kejadian pasal 15 ayat 1, 2, 3, dan 4. Kejadian pasal 15 ayat 1, 2, 3, dan 4. Saya bacakan buat saudara. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Ayat yang kedua, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan tidak ada yang akan mewarisi rumahku. Ia Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak akan, saya ulangi saudaraku, ayat yang kedua tadi. Abraham menjawab Tuhan, ya Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan menjadi ahli waris ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu kata Abraham, engkau tidak akan memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saudaraku, Allah membuat perjanjian lagi dengan Abraham, bahwa Abraham, Tuhan akan memberkati dia sangat luar biasa. Tawar-menawar antara Abraham dan Tuhan, karena Abraham saat itu belum memiliki anak. Tetapi Tuhan berbicara kepada Abraham, engkau jangan takut. Orang yang ada padamu sekarang atau budak yang ada padamu sekarang itu tidak akan menjadi ahli waris. Yang akan menjadi ahli waris ialah anakmu sendiri. Saya bacakan lompat-lompatan karena panjang supaya saudara tidak merasa bosan. Tetapi saudaraku yang saya sayang, engkau harus memperhatikan baik-baik. Anda selalu bertanya, mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Anda selalu bertanya, Anda sekalipun umur sudah 60, 70, 80, sampai hampir 100, Anda masih selalu bertanya, kenapa Tuhan Yesus harus datang ke bumi? Ini kronologisnya, Tuhan Yesus harus lahir ke bumi. Yang saya bacakan Kejadian pasal 15 ayat 1 dan seterusnya tentang ahli waris. Yang berikut, Kejadian pasal 18 ayat pertama 1, 2, 3, 7, 8, 9, dan 10. Tuhan pada saat itu mau memberkati Abraham. Tuhan mampir kepada Abraham dan Abraham membuat hidangan. Abraham makan bersama-sama dengan Tuhan. Dan ia janji bahwa tahun depan ia kembali lagi ke situ. Maka Abraham akan mempunyai seorang anak. Anak itu yang namanya Ishak. Di Kejadian 18 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya lompat jauh. Begitu Abraham sudah mendapatkan seorang anak yang akan menjadi ahli waris, maka saudaraku, melalui Musa mau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Maka Tuhan membuat Musa, sebelum membawa bangsa itu keluar, dia harus menerima 10 perintah Tuhan.
sebagai tanda kemenangan, tanda Paskah pertama kali terjadi pada saat mereka mau keluar dari tanah Mesir. Saudaraku, setelah Tuhan memberikan 10 hukum Taurat Tuhan kepada Musa. 1. Bunyinya, jangan menyembah kepada Allah lain. Yang kedua, jangan buat patung bagimu untuk kamu sembahyang atau berdoa. Yang ketiga, jangan sebut nama Allah dengan sembarangan. Mau di pasar, mau di WC, di mana, kalau berdoa baru panggil. Tapi kalau di sembarang tempat tidak boleh dipanggil nama Allah. Ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu yang keempat. Yang kelima, hormati ayahmu dan ibumu di mana engkau tinggal supaya engkau diberkati. Jangan membunuh. 6. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan saksi dusta. Jangan saksi palsu. Yang ke-10. Jangan ingin akan harta benda orang lain. Saudara ingat baik-baik, ini kronologis bagaimana supaya Mesias datang ke dunia ini. Ini kronologisnya, ini jalan ceritanya, ini alur ceritanya. Saya sudah sampai di Keluaran 20 ayat 1 sampai di 17. Karena Tuhan sayang terhadap manusia di dunia ini, maka ia memberikan 10 perintah Allah menjadi tanda atau hukum-hukum yang akan ditaati oleh bangsa Israel pada saat hari Paskah mereka mau adakan, sehingga mereka mau keluar dari tempat perbudakan. Saudaraku, ada 10 tulah yang dibuat oleh Tuhan ditunjukkan kepada Firaun supaya Firaun itu bisa merasakan kenyerian, merasakan ketakutan luar biasa karena keajaiban-keajaiban Tuhan. Air berubah menjadi darah, gelap gulita, banyak belalang, banyak katak. 10 anak orang-orang Mesir itu harus mati semua. Pada saat itulah Tuhan menyuruh setiap rumah, itu namanya Paskah saudaraku. Setiap rumah harus membunuh, harus memotong seekor domba atau seekor kambing dan darahnya dicet di ambang pintu. Itu Paskah yang pertama kali terjadi antara bangsa Israel dengan Allahnya sendiri. Dan pada saat itu Tuhan bekerja luar biasa. Sehingga Laut Merah dibelah. Laut dibelah dan bangsa Israel beribu-ribu orang bisa keluar dari tanah Mesir tempat perbudakan menuju ke tanah Kanaan. Saudaraku, itu jalan ceritanya. Tahun demi tahun, nabi-nabi itu mulai bermunculan sampai ke Meliaki. Saudaraku, datanglah Yesus Kristus ke dunia ini. Saudara, saya bacakan bagaimana sampai bisa Yesus datang ke dunia ini. Karena Tuhan sayang terhadap manusia, maka ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Ia menyuruhnya anak yang tunggal yang turun dari surga, turun ke bumi. Di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia karuniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saya ralat yang pertama kali. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Berikut saudaraku, Lukas pasal 1 ayat yang ke-5. Sebelum Yesus lahir, Imam Zakaria, menurut giliran, ia masuk ke dalam bait Allah untuk berdoa. Menjadi giliran dia untuk masuk ke dalam bait Allah dan dia mau berdoa di sana. Pada saat dia berdoa, membakar ukupan di samping mezbah. Di samping mezbah Tuhan mau bakar ukupan, maka Zakaria di tampak samping kanannya itu ada seorang malaikat Tuhan berdiri di sampingnya. Dan Zakaria sangat ketakutan. Tapi malaikat Tuhan itu berkata kepada Zakaria, "Hai Zakaria, engkau jangan takut, karena doamu sudah dikabulkan. Dan istrimu Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak.
dan engkau akan menamainya Yohanes. Dan engkau akan menamai anak itu Yohanes. Dia tidak akan minum minuman keras, dan dia tidak akan makan makanan yang dilarang. Makanannya hanya madu. Saudaraku, Yohanes makanannya hanya madu. Yang berikutnya, saudaraku, setelah Yohanes sudah datang, maka Yohanes sudah lahir, maka lahirlah juga Yesus. Lahir Yesus di kandang Bethlehem, di kandang domba, di Bethlehem, tanah Judea. Tanah Judea. Di sana Yesus dilahirkan. Saudaraku, Yesus setelah umur 8 hari dibawa ke bait Allah dan diserahkan. Yesus berumur 8 hari, ia dibawa ke bait Allah dan diserahkan. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-25. Lukas pasal 1 ayat yang ke-25. Ketika inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan dari sekarang ia berkenan untuk menghapus aibku di depan orang. Ia menghapus aibku di depan orang. Saudaraku, Yesus berumur 8 hari, ia harus dibawa ke bait Allah untuk diserahkan. Setelah Yesus berumur 12 tahun, seperti biasa adat orang Yahudi, Yesus harus dibaptis. Apa artinya baptisan? Baptisan adalah sarana Allah. Saya ulangi saudaraku. Saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, saudara perhatikan baik-baik. Saya bacakan apa artinya baptisan. Apa artinya baptisan? Baptisan adalah sarana Allah untuk menghapus dosa asal. Sarana baptisan adalah sarana Allah untuk menghapus dosa asal dan dosa pribadi. Itu tujuan dari baptisan, saudaraku. Yang berikut, sebab Yohanes ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari sejak kandungan ibunya. Mulai dari di dalam kandungan ibu Elizabeth, Yohanes Pembaptis itu udah penuh dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Ayat yang berikut, yang bagian ke-17, saudaraku. Ia di depan Tuhan. Ia di depan Tuhan dalam roh kuasa Elia. Saya bacakan selanjutnya.
Ayat 20. Ayat yang ke-20. Sesungguhnya engkau akan bisu. Saya bacakan Lukas 1 ayat yang ke-20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku. Pada saat di dalam bait Allah, Zakaria mempersiapkan mempersembahkan bakaran ukupan di samping mezbah. Di situ malaikat Tuhan berkata kepada Zakaria, istrimu Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yohanes. Karena Yohanes tidak percaya hal itu, maka pada saat itu di tempat itu juga dia tidak bisa berbicara. Dia sudah menjadi bisu sampai Yohanes dilahirkan. Saya bacakan terus, saudaraku. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang engkau nyatakan kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak mengamati Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ayat 22. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ayat yang ke-23, saudaraku. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumahnya. Beberapa lama kemudian Elizabeth bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu pertanda. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku sekarang. Aku berkenan menghapus aibku di depan orang. Saudaraku, ayat yang saya baca begini panjang, tapi singkatnya bahwa pada saat Zakaria membakar korban persembahan di dalam bait suci, malaikat Tuhan berkata kepada Zakaria, istrimu Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Pada saat itu Zakaria tidak percaya, maka Zakaria menjadi tidak bisa bicara, bisu untuk sementara waktu, sehingga sampai kapan Yohanes Pembaptis dilahirkan baru Zakaria bisa dapat berkata-kata. Itu saudaraku, karena itu Anda dan saya bacakan kronologisnya kenapa sampai Yesus harus dilahirkan ke bumi. Itu syaratnya. Yohanes Pembaptis dilahirkan lebih dulu
supaya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Supaya Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan sesuai dengan penglihatan, sesuai dengan petunjuk Nabi Yesaya, bahwa ada suara berseru-seru di padang gurun. Maka tiba saatnya Yohanes Pembaptis keluar dan berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan yang miring diratakan, supaya dapat berjalan Raja Kemuliaan. Saudaraku, saya bacakan bagian selanjutnya. Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 41, Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Ayat 45, dan Elizabeth percaya, sebab apa yang dikatakan Tuhan terlaksana. Lukas 2 ayat 25, umur Yesus 8 hari, sesuai adat orang Yahudi. Saudaraku, umur Yesus dilahirkan dan sudah 8 hari, sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi. Yesus dibawa ke bait Allah dan diserahkan. Simeon, ada seorang abdi Allah, namanya Simeon, menantikan penghiburan bagi bangsa Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Lukas pasal 3 ayat 21-22. Yesus dibaptis ketika keluar dari air. Ketika dibaptis dan Yesus keluar dari dalam air, ia berdoa, terbukalah langit, dan Roh Kudus turun dari atas, berupa burung merpati, hinggap di kepalanya, dan ada suara terdengar dari surga, dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Markus pasal 1 ayat yang ke-9. Yesus dari Nazaret, tanah Galilea. Ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Saudaraku, kronologisnya Yesus Kristus harus turun ke dunia. Kalau Anda adalah orang Timur yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, dan Anda tidak tahu kenapa Yesus harus turun ke bumi, maka Anda adalah satu orang yang tidak beruntung. Anda satu orang yang tidak beruntung kalau Anda tidak tahu sama sekali mengapa Yesus harus dilahirkan di muka bumi. Markus pasal pertama ayat yang ke-9. Yesus dari Nazaret, tanah Galilea, dan ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Yesus umur 30 tahun. Ia mulai bekerja. Ia menyembuhkan orang sakit. Ia membuat banyak mujizat. Orang yang kerasukan setan bisa sembuh. Dan orang yang mati bisa dapat dibangkitkan. Umur 33 tahun Yesus Kristus. Ia, karena pekerjaannya menurut ahli Taurat, ia menghina Allah. Karena bait Allah itu dibangun oleh Salomo selama 7 tahun. Sementara Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan merubah bait Allah itu dan dibangun dengan 3 hari. Maka dia ditangkap, dianiaya, disalibkan, dan dia mati. Itulah sebabnya Yesus turun ke bumi untuk menyelamatkan, untuk mengampuni dosa Anda dan dosa saya. Dosa keturunan yang tadi saya bacakan dan dosa pribadi. Empat 40 hari setelah dia bangkit dari antara orang mati, 40 hari kemudian ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kan semua banyak orang. 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 28.
Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 28. Yesus turun ke dunia karena semua orang berdosa. Roma pasal 1 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka Yesus turun ke dunia untuk mengampuni dosa. Kalau saudara dosamu diampuni, saudara tidak dibaptis, masa dosa saudara tidak dapat diampuni. Karena baptisan selam adalah baptisan pertobatan. Baptisan selam adalah baptisan pertobatan pengampunan dosa oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Supaya kamu jangan berbuat dosa, namamu jika seorang berbuat dosa, kita tidak punya seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus yang adil. Jadi, saudara, kalau kita sudah berbuat dosa dan kita tidak punya pengantara antara kita dengan Tuhan, maka kita dianggap belum berdamai dengan Allah Bapa kita. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Galatia pasal 4 ayat 4 dan ke-5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Pertama Yohanes pasal 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan kami bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Karena manusia banyak dosanya, Tuhan turun ke dunia untuk bisa menghapus dosa manusia. Kalau manusia itu datang kepadanya dengan cara mengaku dosa, dibaptis dan bertobat, maka dosa akan diampuni. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38. Sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk kehendak Bapakku yang mengutus aku. Pada waktu Yesus disalib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Ia menampakkan diri selama 40 hari. Dan pada saat dia mau terangkat, mau naik ke surga, ia berjanji. Saudaraku, sebelum Yesus terangkat atau naik ke surga, ia berjanji bahwa kepada murid-muridnya, kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Aku akan mengirim rohku sebagai penghibur bagimu. 10 hari kemudian, kuasa Allah turun. 10 hari kemudian, kuasa roh Allah turun. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 3 4. Pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 13. Tetapi orang lain yang mengira mereka sedang mabuk anggur. Saudaraku, Tuhan itu sayang Anda dengan saya. Anaknya yang tunggal turun ke dalam dunia. Anaknya yang tunggal turun ke dalam dunia supaya mengampuni dosa Anda dengan saya. Dosa keturunan, dosa Adam. Dosa pribadi yang Anda melakukan setiap hari. Pikiran Anda, perkataan Anda, perbuatan Anda yang melawan kebenaran itu tergolong dosa dan harus minta ampun. Pada saat Anda minta ampun, jangan mengulangi lagi. Kalau mengulangi lagi, Anda harus minta ampun. Karena perbuatan melawan kebenaran itu adalah dosa.
Perbuatan melawan kebenaran itu adalah dosa. Saudaraku, perbuatan melawan kebenaran itu adalah dosa. Hari ini tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022. Negara Indonesia merdeka sudah 77 tahun. Saya seringkali menyampaikan kepada Anda yang belum memiliki tiket masuk ke sorga, segera Anda mendaftarkan diri. Anda yang belum memiliki tiket masuk ke sorga, Anda segera mendaftarkan diri. Jangan Anda telat. Anda mau pergi ke sorga, ibaratnya Anda saat ini menuju ke Surabaya. Anda menumpang dengan kereta api dari Pasar Senen atau dari Gambir atau dari stasiun kota. Anda harus membeli tiket lebih dulu, sehingga perjalanan Anda menumpang kereta dari stasiun kereta Jakarta tujuan Surabaya, tujuan Anda akan tercapai. Kalau Anda tidak membeli tiket, baptisan adalah tujuan. Anda tidak membeli tiket, maka Anda tidak bisa dapat berangkat. Karena di sana dijaga oleh satpam, polisi atau tentara. Sehingga Anda tidak bisa berangkat. Apabila Anda melawan, Anda tidak membeli tiket. Anda, saudaraku, orang Timur yang berasal dari Pulau Timur bagian Barat. Jangan Anda keraskan hatimu. Seperti nenek moyang kita pada zaman dulu sebelum Masehi. Mereka ada di padang gurun. Sudah ada roti mana? Mereka masih bersungut-sungut. Sudah ada daging, sudah ada burung puyuh, mereka masih bersungut-sungut. Karena itu malapetaka menimpa mereka. Zaman yang sangat modern ini, zaman yang sangat modern. Anda harus berpikir kritis tentang keselamatan jiwa. Pada saat napas Anda tidak ada, Anda sudah menjadi bangkai. Anda sudah mati, Anda akan dikuburkan ke dalam tanah. Roh dan jiwa Anda tidak memiliki tempat, karena tempatnya harus disediakan dari hari ini. Baptisan selam adalah baptisan pertobatan. Baptisan pengampunan dosa. Baptisan adalah tanda. Baptisan adalah tiket. Pada saat Yesus dibaptis di sungai Yordan, ia keluar dari dalam air. Seekor burung merpati dari atas turun di kepalanya. Dan ada suara dari langit berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Anda kalau mau berangkat ke tujuan, Anda tidak memiliki tiket, Anda tidak akan mencapai tujuan Anda. Saya sudah kasih contoh tadi. Anda mau berangkat dari sini, mau ke Surabaya. Anda tidak membeli tiket pesawat atau tiket bis ataupun tiket kereta, maka Anda tidak bisa dapat menumpang. Karena jalan adalah satu-satunya di dalam Yesus. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa mau ke sorga harus melalui aku. Barang siapa mau ke sorga harus melalui Yesus. Pertama, Yohanes pasal 3 ayat 9 dan 10. Benih ilahi, benih yang berasal dari ilahi tidak dapat berbuat dosa karena ia berasal dari Allah. Jadi, benih yang turun dari Allah tidak dapat berbuat dosa karena ia berasal dari Allah. Saudaraku, saya Lukas Tamono dilahirkan dari darah dan daging. Mama dan bapak saya adalah orang yang berdosa. Dosa adalah dosa yang melawan dengan Tuhan. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan dengan engkau
antara engkau dengan perempuan ini, dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya, dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Jadi antara dua keturunan iblis dan keturunan yang berasal dari Allah, itu harus dijaga sehingga tidak salah. Ada hukum-hukumnya, 10 hukum Tuhan. Jangan menyembah pada Allah lain, jangan menyembah patung, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah hari Sabat. Sebab 6 hari lamanya engkau telah bekerja, dan pada hari yang ke-7 Allah berhenti. Engkau akan berhenti dan menguduskan hari itu. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan saksi dusta, jangan juga ingin harta benda orang lain. Itulah hukum-hukumnya. Kalau saudara tidak mentaati hukum-hukumnya, maka percuma doa dan sembahyang Anda panjang dan lebar. Terima kasih saudaraku, saya bicara tentang benih dan tanah. Kalau benih, 1 biji, itu ditanam, dia akan bertanam ke dalam tanah, dia mati, dan dia tumbuh, dia akan menghasilkan banyak. Benih kalau ditanam, dia mati, dia tumbuh, dan dia akan menghasilkan buah banyak. Jadi kalau Anda menolak baptisan, maka Anda menolak kebenaran dan Anda tidak akan mendapatkan tiket. Itu benih. Benih itu saya uraikan bahwa ada benih jasmani, yaitu untuk makanan bahan 9 pokok. Di Indonesia dikenal dengan 9 bahan pokok: beras, jagung, singkong, padi, dan ubi-umbian, dan juga kacang-kacangan. Itu ditanam di dalam tanah. Tanah yang subur, tanah yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Benih yang bersifat pertumbuhan penduduk. Adam, 1 orang diciptakan oleh Tuhan dari debu dan tanah. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Adam dari tulang rusuknya diambil dan jadikanlah Hawa. Dan Tuhan berjanji, kamu beranak cuculah supaya penuhilah bumi. Pada saat Adam menanam benih di dalam rahim Hawa, maka lahirlah anak-anak Adam. Pada saat Adam menanam benih di dalam daging, yaitu benih di dalam rahim Hawa, maka Hawa lahir anak-anak Adam. Keturunan sampai air bah. Air bah selesai sampai hari ini. Jumlah penduduk di muka bumi 7 miliar orang lebih, berasal dari 1 orang, yaitu Adam. Saudaraku, benih yang ditanam di dalam daging. Kalau benih yang ditanam di dalam air, yaitu pada saat Yesus dibaptis, ia keluar dari air. Medianya adalah air. Baptis harus di dalam air. Tidak bisa baptis pakai pasir, tidak baptis pakai debu, tidak bisa pakai tanah. Harus dibaptis dalam air. Supaya ia bisa murni, ia bisa bersih. Karena tujuan Yesus turun ke bumi dan akan kembali ke sorga. Kembali ke sorga itulah harus membutuh pemurnian, karena Yesus lahir dari perawan Maria. Ia butuh dibaptiskan, jadi harus dibaptis di dalam air. Pada saat ia baptis dan keluar dari air oleh Yohanes, seekor burung merpati duduk di atas kepalanya, dan suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau Anda dan saya menolak dibaptis, bagaimana Anda bisa mau ke sorga? Lah orang sorga jalannya satu-satunya Yesus. Yesus yang turun dari sorga, dia sendiri dibaptis. Anda dengan saya menolak baptisan. Memang Anda siapa?
Anda siapa kok berani-berani nolak baptisan? Baptisan air adalah baptisan pertobatan. Baptisan air adalah baptisan pertobatan. Anda tidak mungkin menolaknya. Karena pintu kerajaan sorga terbuka bagi orang yang benar. Pertama, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-10. Barang siapa yang berbuat kebenaran, ia berasal dari Allah. Tapi barang siapa yang tidak berbuat kebenaran, ia berasal dari iblis. Jadi yang berasal dari iblislah yang menolak baptisan silam. Siapa baptisan silam adalah baptisan pertobatan. Itu merupakan tiket masuk ke dalam kerajaan Allah. Raja Allah adalah Yesus sendiri. Barang siapa mengasihi aku, dia harus menuruti perintah-perintahku. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Barang siapa mengasihi aku, dia harus turuti perintah-perintahku. Nah, kalau suruh dibaptis, Anda menolak. Anda protes. Suruh Anda baptis, Anda protes. Memang di sorga sana kau punya rumah, kau mau masuk-masuk saja. Itu banyak syaratnya. Syaratnya terlalu banyak. Orang yang berbuat kebenaran itu berasal dari Allah. Tapi orang yang tidak berbuat kebenaran itu berasal daripada si jahat, daripada iblis. Tadi benih yang ditanam di tanah untuk makanan pokok manusia. Tadi benih yang ditanam di dalam daging, yaitu pertumbuhan penduduk. Ada benih yang ditanam di dalam air, yaitu benda-benda sorga. Saudara menolak dibaptis, saudara tanggung jawab risiko sendiri. Kabar baik, kabar sukacita yang berasal dari Tuhan. Pesan-pesan ini telah disampaikan. Anda berbahagia mendengarkannya. Anda melaksanakannya, melakukannya, menggunakannya. Anda menggunakan di dalam hidup Anda setiap hari. Itulah sebabnya setiap kali pesan-pesan ini disampaikan. Anda jangan keraskan hatimu seperti nenek moyang kita di padang gurun. Sudah melihat keajaiban-keajaiban Tuhan, masih saja melawan. Sudah lihat kemurahan Tuhan, masih saja melawan. Saat ini saudaraku, jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu dan terimalah juru selamat sebagai pengampunan dosa bagi umat manusia. Terima kasih saudaraku. Salam malam ini saya memberikan salam sadar. Karena Anda tidak sadar, maka Anda tidak akan melakukan kebenaran. Sebelum Anda berangkat kemana-mana, Anda harus menggunakan masker. Dan sebelum dan sesudah Anda melaksanakan tugas pekerjaan, Anda mencuci tangan lebih dulu. Dan Anda berusaha menghindari kerumunan banyak orang. Sebelum COVID-19 ini dihapus total oleh pemerintah Republik Indonesia, Anda dengan saya bebas dari hukum COVID. Terima kasih saudaraku. Sekali lagi salam saya adalah salam sadar. Salam.